Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video pembelajaran ekonomi untuk kelas 10 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Sebelumnya bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, masalah pokok ekonomi itu apa saja? Kita akan bahas pada video pembelajaran berikut ini. Masalah pokok ekonomi pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu menurut aliran klasik dan aliran modern. Nah, menurut aliran klasik, bahwa masalah pokok ekonomi mencakup tiga hal, yaitu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Mencakup tiga hal, yaitu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga aspek ini harus dikelola sedemikian rupa sehingga bertujuan terciptanya hasil yang maksimal demi kemakmuran rakyat, memproduksi barang, mendistribusikannya, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan menurut aliran modern, masalah pokok ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu barang apa yang akan diproduksi dan jumlahnya berapa, berupa what, bagaimana cara memproduksinya atau how, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi atau for whom. Barang apa dan jumlahnya berapa yang harus diproduksi? Ini menjawab kenapa, karena sumber daya yang terbatas, baik sumber daya alam maupun sumber daya yang lain. Masyarakat harus memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Sangat tidak mungkin untuk memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan karena keterbatasan sumber daya tadi. Nah, setelah ditentukan apa yang akan diproduksi, kemudian diputuskan berapa jumlah barang tersebut harus diproduksi, sehingga dapat ditentukan berapa sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi tadi. Misalnya kita memerlukan bahan bakar minyak, tentunya berapa yang harus dibutuhkan. Namun demikian, karena resources yang ada di alam, yaitu minyak bumi, jumlahnya terbatas, maka jumlah minyak yang bisa dieksplorasi pun harus ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan kelangsungan kebutuhan bahan bakar untuk tahun-tahun depannya. Nah, hal semacam inilah sebagai sebuah contoh untuk menjawab pertanyaan what, yaitu barang apa yang diproduksi, yaitu berupa bahan bakar minyak untuk menggerakkan mesin, dan jumlahnya pun harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan bahan bakar tersebut. Untuk selanjutnya, pertanyaan tentang how. How ini adalah bagaimana untuk memproduksi barang tersebut. Teknologi atau metode proses produksi apa yang digunakan untuk memproduksi sebuah barang, berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, jenis mesin apa saja yang dibutuhkan, serta bahan mentah apa saja yang akan digunakan. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa? Bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang ada tadi agar berhasil dan berdaya guna sehingga mampu menghasilkan produk yang sesuai yang diharapkan secara efektif dan efisien. Untuk selanjutnya, pertanyaan tentang untuk siapa diproduksi, for whom. Siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Tentu ini disebut sebagai segmentasi pasar, yaitu barang tersebut diproduksi untuk siapa. Apakah barang yang diproduksi tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan, kekayaan, atau kelompok umur, atau kelompok yang ada di masyarakat. Misal ada barang yang memang khusus diproduksi untuk anak-anak, ada produksi barang khusus untuk orang dewasa, atau mungkin ada barang-barang yang memang diproduksi untuk golongan ekonomi menengah ke atas, atau mungkin untuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Sehingga kadangkala kita menemui sebuah produk, dengan sebuah produk kita melihat ada yang harganya murah, ada yang harganya menengah, dan juga ada harganya yang mahal, walaupun itu jenis barang yang sama. Nah, ini berarti ada segmentasi bahwa untuk harga-harga yang mahal atau barang-barang lux itu memang ditujukan untuk mereka yang berpenghasilan tinggi, dan untuk yang barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah tentu akan mempunyai kualitas dan spesifikasi yang berbeda. Ini adalah untuk menjawab pertanyaan barang tersebut atau barang itu diproduksi untuk siapa.
Namun perlu diingat bahwa ketiga masalah tersebut yaitu what, how, dan for whom itu bersifat fundamental dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Artinya, masalah tersebut tidak bisa kita pisahkan satu persatu. Saat kita sudah menentukan untuk siapa, maka kita berpikir bagaimana cara produksinya dan barang apa yang akan diproduksi. Atau jika kita melihat barang apa yang akan diproduksi, cara produksinya bagaimana, dan nantinya barang yang diproduksi tadi akan dipasarkan kepada siapa. Tentu tiga hal ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, setiap negara mengalami masalah ekonomi yang berbeda, sehingga tidak semua perekonomian memecahkannya dengan cara yang sama. Kenapa demikian? Karena mungkin secara resources atau sumber daya, masing-masing daerah atau masing-masing negara mempunyai sumber daya yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga cara memecahkannya pun akan berbeda. Kemudian yang keempat adalah kemungkinan produksi setiap negara untuk memecahkan masalah pokok yang dihadapi oleh setiap negara tergantung dari sistem ekonomi yang dianut oleh masing-masing negara tersebut. Apakah negara tersebut menganut sistem ekonomi komando atau sosialis, ataukah negara tersebut menerapkan ekonomi liberal atau kapitalis, atau mungkin negara tersebut menerapkan sistem ekonomi campuran, yaitu campuran antara ekonomi sosialis atau dengan ekonomi kapitalis secara bersama-sama. Nah, untuk lebih jelasnya untuk sistem ekonomi ini akan kita pelajari pada video berikutnya. Dan yang keempat adalah pemilihan terhadap beberapa kemungkinan tersebut akan menimbulkan biaya peluang. Artinya kita meninggalkan dari peluang yang lain karena memproduksi sebuah barang. Anak-anakku, demikian sekilas tentang masalah pokok ekonomi. Untuk selanjutnya, pada video berikutnya kita akan pelajari tentang bagaimana memecahkan masalah pokok ekonomi tadi dengan sistem ekonomi. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.